A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban berwudu dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai bagian dari syarat sah solat, rukun wudu perlu dipahami dengan benar agar amalan ibadah bisa diperkenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun wudu yang tepat sebetulnya sudah diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dengan tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah hendak memelitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. 4 rukun wudu yang disepakati seluruh ulama. 1. Membasuh muka. Membasuh muka dalam rukun wudu yang dimaksud adalah membasuh semua bagian luar wajah dengan sekali basuh saja. Sekurang-kurangnya tetesan air tersebut adalah 2 tetes dan dianggap tidak mencukupi apabila hanya sekedar meratakan air tanpa menetes. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat ada kesunahan membasuh maudi as-syali, yaitu bagian kepala yang botak bahudu, at-tasdil, atau 2 sisi dahi yang ditumbuhi rambut tipis, dan 2 ruang kosong yang terletak di atas kedua telinga ketika membasuh muka. 2. Membasuh kedua tangan. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga siku dengan sekali basuh. Jumhur ulama berpendapat dibatasi sampai siku dalam surah 5 Al-Maidah ayat 6, sebab hal tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk membasuh anggota tubuh lain di sekitar tangan dan lengan. Ada kewajiban untuk membasuh celah jari, sekaligus berkewajiban untuk membasuh bagian yang tertutup di bawah kuku. Namun, ada keringanan bagi muslim dengan anggota tubuh yang tidak sempurna. Kewajibannya
menjadi gugur untuk membasuh seluruh bagian tangan hingga siku. 3. Mengusap kepala. Mengusap kepala artinya menggerakkan tangan yang basuh di atas anggota badan tempat tumbuhnya rambut. Para fuqaha berselisih pendapat tentang kadar dan mengusap kepala yang mencukupi dalam berwudu. Khusus untuk ulama mazhab Syafi'i, mengusap sebagian kepala sudah dianggap cukup sesuai dengan keterangan dalam hadis. Usapan kepala masih dianggap sah meski hanya menyentuh sehelai rambut yang ada pada batas kepala atau bagian rambut yang tidak keluar dari kepala bila ditarik ke bawah. Di samping itu, mazhab ini menekankan aturan untuk mengusap kepala. Sebaliknya, membasahi kepala atau sekadar meletakkan tangan di atas kepala tanpa menariknya disebut dengan mubah. 4. Membasuh kedua kaki. Hukum wudu yang terakhir adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dua mata kaki yang dimaksud yakni dua tulang yang timbul di kedua belah kaki seperti sendi kaki. Menurut jumhur fuqaha, wajib membasuh kedua mata kaki dengan 1 kali basuh saja, sama seperti wajibnya membasuh 2 siku ketika membasuh kedua tangan. Menurut keterangan hadis, Rasulullah SAW membasuh kedua kakinya hanya sebatas betis, kaki kiri dan kanan saat berwudu. Dengan kata lain, batas basuhan kaki dalam rukun wudu yang dimaksud berada di antara betis hingga mata kaki. Ayat ini tidak secara langsung menyebut term wudu, melainkan beberapa aktivitas yang dilakukan saat wudu. Term wudu terdapat kita jumpai dalam hadis beserta tata cara pelaksanaannya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudu dalam hadis. Wudu selain sebagai syarat sah sholat dan tawaf juga mengandung berbagai keutamaan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis di antaranya. 1. Menghapus dosa kecil. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba melaksanakan wudu dengan sempurna, melainkan Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Hadis riwayat Al-Bazzar. 2. 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang berwudu dan membaca doa setelah berwudu. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seseorang dari kalian yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu membaca doa, Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'nil minat tawabina waj'alni minal muttatahhirin." Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci dari dosa. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari mana saja yang ia inginkan. Poin penting yang harus diperhatikan dari kedua hadis di atas adalah kata yusbihu, atau dalam redaksi lain menggunakan kata ahsana. Ini mengindikasikan syarat utama seseorang mendapatkan 2 keutamaan berwudu. Di atas harus berwudu dengan sempurna sesuai dengan Allah dan Rasulnya perintahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sempurna, tidak sah salat seseorang hingga ia berwudu dengan sempurna, sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, dengan membasuh wajah, kedua tangan hingga kedua siku, mengusap rambut kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki." 3. Anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Wudu dapat membersihkan kotoran-kotoran jasmani, sehingga kelak pada hari kiamat, anggota tubuh yang terkena air wudu akan bersinar dan menjadi tanda orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudhu. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis ini. Pertama, kelak pada hari kiamat, yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman adalah anggota wudhu. Orang yang beriman akan bercahaya karena bekas wudhu yang ia lakukan semasa di dunia. Kedua, para ulama menyunahkan membasuh anggota wudhu melebihi batas yang diwajibkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Inilah beberapa keutamaan orang yang berwudhu dengan sempurna. Semoga bisa memotivasi kita untuk melaksanakan wudhu dengan sesempurna mungkin, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syarat sah wudhu: 1. Islam. 2. Tamyiz, yaitu orang yang sudah berusia 7 tahun dan sudah mandiri, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dapat membedakan antara kiri dan kanan, air dan api, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan air suci dan mensucikan, air mutlak. 4. Tidak ada penghalang sampainya air ke kulit anggota wudhu, misalnya cat, tempelan, dan lain sebagainya. 5. Saat anggota wudhu dibasuh, tidak ada zat yang dapat merubah sifat air. Biasanya lumpur atau sabun yang menempel dapat merubah air basuhan menjadi keruh, sehingga wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwudhu. 6. Suci dari haid dan nifas. 7. Tidak boleh mengira yang wajib menjadi sunnah, wajib atau fardu wudhu adalah niat membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki, dan tertib. Jika seseorang meyakinkan hal-hal tersebut adalah sunnah, maka wudhunya tidak sah. Akan tetapi, jika yang sunnah dianggap wajib, maka wudhunya tetap sah. 8. Yakin wajib berwudhu, yakin berhadas. Artinya, sebelum berwudhu, seseorang harus memastikan apakah ia berhadas atau tidak. Misalnya, ia yakin sebelum berwudhu atau wudhunya sudah batal. 9. Mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota wudhu. 10. Bagi orang yang terus-menerus berhadas, misalnya terkena PCR atau istikhadah, baru dikatakan sah berwudhu jika telah masuk waktu sholat fardu, dan ia harus bergegas melaksanakan sholat, tidak boleh menunda rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Berikut penjabarannya. 1. Niat. Berniat di hati hukumnya wajib, sedangkan mengucapkan niat nama itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Niat di hati dilakukan saat mulai membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. Membasuh wajah dilakukan sampai batas tumbuhnya rambut, yaitu kening hingga dagu, telinga kanan hingga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai pada 2 siku. 4. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala dilakukan bagi muslim yang memiliki rambut atau tidak. Jika memiliki rambut, harus rambut yang berada di lingkar kepala, bukan rambut yang teruntai di bahu atau di pundak. 5. Membasuh kaki. Membasuh kaki dilakukan sampai air membasahi kedua mata kaki. 6. Tertib. Tertib artinya berurutan. Tidak sah jika tidak berurutan. Misalnya, membasuh kaki lebih dahulu daripada wajah. Ketika berwudu, basuhan yang wajib hanya basuhan yang pertama. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Jika lebih dari 3, hukumnya makruh. Sunnah wudu. Ada beberapa sunnah yang bisa dikerjakan ketika berwudu. Berikut dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. 1. Membaca bismillah. Rasulullah SAW, sholat tidak sah bagi orang yang tidak berwudu, dan wudu tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah.
tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2. Membasuh kedua tapak tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidur, janganlah memasukkan tangannya ke tempat air sebelum membasuhnya 3 kali. Sebab dia tidak mengetahui kemana tangannya di waktu malam. Muttafaqun alaih. 3. Bersiwak. Sunnah selanjutnya yakni bersiwak atau menggosok gigi, kecuali bagi orang yang berpuasa saat masuk waktu zuhur. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, sebenarnya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwak setiap berwudu. Hadis riwayat Imam Malik dan Syafi'i. 4. Berkumur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, bila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. 5. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Dari Laqit bin Sobiroh radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berwudulah dengan sempurna dan gosok-gosoklah antara jari-jari dan hisaplah air dengan hidung secara sungguh-sungguh, kecuali bila engkau sedang berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam 4. Menurut Ibnu Uzaimah, hadis tersebut sahih. 6. Mengusap kepala. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang sifat wudhu Rasulullah SAW, dia berkata, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasai dengan sanad sahih. Dari Abdullah bin Zaid bin Asrim radhiyallahu anhu tentang sifat wudhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengusap mulai kepala bagian depan dengan kedua tangannya sampai pada tengkuk, lantas kembali ke tempat semula. 7. Mengusap kedua telinga luar dan dalam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang sunnah wudhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan memasukkan jari-jari telunjuknya ke dalam 2 telinganya dan mengusap 2 telinga bagian luar dengan kedua ibu jarinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 8. Membasuh sela-sela jenggot. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku lalu berkata, bila kamu berwudu maka basuhlah sela-sela jenggotmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah juga bersabda, basuhlah sela-sela jarimu. Allah SWT tidak akan membakar dengan api. Kemudian beliau bersabda, celaka bagi tumit dari ancaman neraka. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menggosok sela-sela rambut janggutnya jenggot dalam berwudu. 9. Mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW suka mendahulukan anggota kanan dalam bersandal, bersepatu, bersuci, dan dalam segala urusannya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu sekalian berwudu, hendaklah kamu mulai dengan anggota badan kamu yang kanan. 10. Membasuh atau mengusap anggota wudu sebanyak 3 kali. Dari Humron, bahwa Utsman minta air wudu, lalu beliau membasuh kedua telapak tangan beliau 3 kali, lalu berkumur dan mengusap air dari hidung dan mengembusnya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Kemudian dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. 11. Memperhatikan kulit yang berkerut. Bila membasuh wajah, hendaknya mengambil air dengan
2 tapak tangan secara bersamaan, dan hendaknya memulai basuhan dari atas. Untuk membasuh 2 kaki dan kedua tangan disunahkan membasuhnya dari jari-jari. Untuk kepala disunahkan membasuhnya dari muka. Perhatikanlah kerutan pada kulit dan pastikan seluruhnya terjangkau air dengan cara meratakan dan sedikit menekan. 12. Memanjangkan atau melebihkan basuhan kedua tangan dan kaki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku didatangkan dari hari kiamat dalam keadaan bersinar kedua tangan dan kakinya lantaran bekas air wudhu. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa memperpanjang cahayanya, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, batas pakaian orang-orang mukmin pada hari kiamat ada sampai di mana batas air wudhunya. Hadis riwayat Muslim. 13. Berturut-turut, artinya tidak berselang atau berhenti dalam waktu yang lama. 14. Tidak berbicara di waktu wudhu, dan setelah wudhu tidak dilap atau dikipas-kipas agar airnya jatuh bila tidak ada keperluan. 15. Tidak minum air yang tersisa setelah dipakai berwudhu. Keutamaan berwudhu. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan berwudhu. 1. Siapa yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. 2. Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan berzikir dan bersuci berwudhu, lalu saat terbangun ia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, bila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu lantas membasuh mukanya, maka keluar dosa kesalahan yang pernah dilihat matanya bersama dengan air yang jatuh dari wajahnya atau bersama dengan air yang terakhir. Bila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa bersama air, di mana kedua tangannya pernah dibuat menampar orang yang tidak bersalah atau bersamaan dengan air yang terakhir. Bila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari keduanya segala dosa kesalahannya bersama dengan air, di mana keduanya pernah berjalan untuk melakukan kesalahan tersebut atau bersamaan dengan air tetesan yang jatuh pada dari keduanya, sehingga orang yang berwudu akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.